lagi bersama dengan aku Sofia Lola. Kali ini aku akan menerapkan rumus-rumus Excel pada data yang sudah diberikan, yang dimana data ini sebagai soal UTS komputer bisnis yang diberikan oleh Pak Aditya. Jadi di sini kita akan membahas rumus-rumus apa aja sih yang digunakan pada data-data tersebut. Oke guys, ini dia soal UTS yang sudah diberikan. Nah, di sini perintahnya selesaikan fungsi aritmatika dasar tentang logika matematika seperti di sini sudah ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, dan juga operasi bilangan. Yang dimana B dikurang dengan hasil dari 20% pada angka B ya. Kita langsung terapkan aja untuk penjumlahan dari A dengan B, yang dimana di sini kita harus ketik terlebih dahulu sama dengan. Karena kalau nggak sama dengan itu namanya bukan rumus ya. Oke, di sini kita A ditambah dengan B. Enter. Nih, kita langsung tarik saja ke bawah. Oke, sudah terhitung untuk semuanya ya. Selanjutnya pengurangan. Di sini kita akan mengurangkan sama dengan A dikurang B. Oke, nah ini kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi, kita tarik ke bawah agar terhitung hingga data terakhir. Selanjutnya di sini ada perkalian sama dengan, di sini kita pilih A, bintang. Nah, jadi bintang ini adalah simbol perkalian ya. Nih, langsung B, enter. Nah, ini dia, kita tarik lagi ke bawah agar semua data terhitung. Oke, selanjutnya ini ada pembagian. Nah, di sini kita sama dengan A dibagi. Jadi tanda bagi itu dia garis miring ya. Enter. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya itu ada persentase dari nilai A. Yang dimana di sini diminta 10% dari nilai A. Berarti A kali 10%. Nah, di sini kita sama dengan A bintang 10%, kita ketik ya. Enter. Nah, ini dia hasil dari 10% nilai A. Kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya kita ada 20% dari nilai B. Nah, sama seperti yang tadi, di sini kita ketik sama dengan, lalu kita pilih B, dikali kita ketik 20%. Enter. Nah, ini dia, kita tarik lagi ke bawah. Oke deh. Selanjutnya ini pada operasi bilangan yang ini yaitu B dikurang B kali 20%. Jadi ini maksudnya B kali 20%. Nah, tadi kan kita sudah dapat nih B kali 20%. Jadi kita langsung saja bisa cepat ya. Di sini kita sama dengan nilai B-nya kurang dalam kurung, bisa juga nggak usah dalam kurung. Langsung kita tekan nih 7-nya, tutup kurung, enter. Ini dia. Jadi ini hasil dari B kurang 20% nilai B. Langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, oke deh, ini sudah selesai. Gampang ya, sangat cepat dan mudah. Kita tidak perlu lagi menghitungnya secara manual, tapi sudah terhitung dengan sendirinya. Nggak terasa kalau kita sudah menyelesaikannya sampai akhir ya. Nah, tapi di sini juga dikatakan ada pangkat dan akar kuadrat. Nah, di sini kita buat saja ya. Meskipun di soal UTS ini tidak ada, tapi di sini kita kerjakan aja supaya kita lebih paham. Di sini aku mau menambah kolomnya. Di sini ada insert. Nah, insert sheet kolom. Nih, aku tambah satu lagi. Oke, di sini kita buat garisnya agar terlihat seperti tabel. Oke. Nah, di sini kita mau buat pangkat ya. Jadi di sini kita saja seperti ini. A pangkat 3. Nih, ini kita rapikan dulu. Nah, sedangkan di sini kita mau buat akar kuadrat. Jadi, akar kuadrat B. Nah, di sini kita rapikan. Nah, jadi dalam menyelesaikan A pangkat 3 ini, kita menggunakan tanda seperti ini. Dia tanda head atau disebut juga dengan tanda topi. Nah, di sini kita sama dengan A. Kita buat. Di sini kita bisa menampilkan tandanya itu dengan shift, baru kita plus 6. Nah, ini dia tandanya ya. Baru kita ketik 3 karena di sini diminta pangkat 3. Lalu kita enter. Nah, ini dia. Ini adalah pangkat 3 dari 45. Ini bisa kita tarik ke bawah agar semua data terhitung ya.
Oke, jadi ini sudah sangat valid sekali. Selanjutnya akar kuadrat B. Nah, akar kuadrat ini otomatis akar pangkat 2 ya. Kalau namanya kuadrat itu tidak bisa pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 tidak bisa. Hanya bisa pangkat 2. Namanya kuadrat. Nah, di sini rumusnya itu sama dengan SQRT. Ini, nih dia. SQRT, yang dimana SQRT ini dapat digunakan untuk mendapatkan hasil perhitungan akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari suatu angka pada Excel. Nah, di sini kita langsung pilih saja B. Kita langsung enter. Nah, ini dia. Jadi ini hasil dari akar kuadrat 35. Nih, kita tarik ke bawah. Oke nih, jadi gampang sekali ya. Sebentar saja langsung selesai ya. Tidak seperti kita mengerjakan manual yang harus kita pastikan ulang lagi. Tapi kalau dalam Excel ini kita tidak usah lagi memikirkan itu ya. Oke, di sini juga diperintah dengan tambahan menentukan nilai total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item yang ada di range. Oke, di sini kita lakukan, sudah ada kolomnya. Untuk menghitung total, kita menggunakan rumus sum, yang dimana sum ini memiliki fungsi utama untuk mencari penjumlahan atau menjumlahkan. Jadi bisa juga tadi kita sebenarnya menggunakan rumus sum pada A tambah B ini. Kita ketik sama dengan sum, lalu kita tarik datanya dari atas ke bawah. Bisa juga sih dari bawah ke atas, terserah kita saja, lalu enter. Nah, ini dia berarti total dari A tambah B ya. Agar kita tidak capek-capek menghitungnya satu persatu, langsung aja kita tarik secara horizontal. Oke, nah ini sudah sangat akurat, sudah terhitung dari atas menggunakan rumusnya nih. Bisa kita buktikan di sini dia menggunakan rumus sum K2 K35. Nah, ini dia. Tuh. Selanjutnya ada rata-rata. Rata-rata ini kita menggunakan rumus average, yang dimana ini memiliki fungsi utama untuk mencari nilai rata-rata suatu variabel. Ya, di sini sama dengan average. Ini dia. Nih, langsung kita copy saja. Ini bisa dari bawah ke atas, sama saja ya. Lalu kita enter. Nah, ini dia rata-ratanya. Kita lakukan yang sama, kita tarik saja ke sini. Oke nih, dia sudah terhitung semuanya. Jadi ini merupakan rata-rata dari data yang di atas ya. Selanjutnya nilai tertinggi, gunakan rumus max, yang dimana max ini berfungsi untuk mengembalikan atau menghasilkan nilai yang terbesar. Yang dimana max ini kita tahu kan maksimum ya, berarti nilai yang paling besar sekali. Nah, di sini sama dengan kita tekan max. Nih, langsung kita tarik saja ini datanya. Enter. Nah, jadi pada data A tambah B ini, nilai yang tertinggi yaitu 169. Ini kita tarik saja ke samping. Oke, nah di sini juga ada nilai terendah yang menggunakan rumus min. Yang dimana rumus min ini adalah kebalikan dari rumus max ya, yang dimana min ini untuk menghasilkan nilai yang terkecil. Nah, di sini kita langsung terapkan sama dengan min. Ini dia. Kita tarik datanya. Enter. Nah, ini dia nilai min atau minimum dari data-data di atas. Oke, selanjutnya ada jumlah item. Kita akan menggunakan rumus count, yang dimana count ini berfungsi untuk menjumlahkan sel yang terisi. Nah, di sini kita terapkan langsung sama dengan count. Ini dia. Langsung kita tarik datanya. Enter. Nah, ini dia. Jadi ini jumlah dari data yang di atas nih. Sama ya, karena memang jumlah datanya sama. Nah, oke, berarti selesailah kita dalam mengerjakan soal pertama. Sangat mudah, bukan? Dengan begini kita akan cepat selesai mengerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Nah, oke guys, soal kedua ini diperintah untuk selesaikan tabulasi upah dari karyawan PT. Lupakan masa lalumu, lupakan semua tentangnya, dan datanglah sejenak untuk melepas keluh kesahmu kepadaku. Nah, di sini PT-nya buaya sekali ya. Dan di sini kita lupakan aja masa lalu dan jangan datang ke buaya, datang saja kepada Tuhan untuk menceritakan keluh kesahmu. Oke, kita lanjut ya. Di sini diminta upah kotor. Nah, untuk menghitung upah kotor ini,
kita menggunakan jam kerja dikali dengan upah kerja per jam yang ada di sini pada tabel keterangan. Nah, di sini berarti kita menggunakan perkalian ya. Langsung aja kita terapkan sama dengan jam kerja dikali dengan upah kerja per jam. Nah, dan perlu diperhatikan di sini kita harus mengunci atau mengabsolutkan data M2 ini, yang dimana M2 ini adalah upah kerja per jam. Karena apa? Jika kita tidak menguncinya, maka nanti ketika kita menarik hasilnya ke bawah itu tidak akan mengikuti dengan data yang sudah kita tetapkan, gitu ya. Jadi di sini kita menguncinya bisa secara manual menggunakan tanda dolar sebelum M dan sesudah M, atau langsung saja FNF4. Oke, nah jadi sudah terkunci. Jadi untuk kita tarik ke bawah dia akan tetap. Ya, enter. Nih, kita tarik ke bawah. Oke deh, sudah selesai. Cepat ya. Nah, dan untuk upah lembur ini, kita menggunakan jam lembur dikali dengan upah lembur per jam ya. Yang dimana di sini kita tetap menggunakan perkalian ya. Kita terapkan sama dengan jam lembur dikali dengan upah lembur. Oke, nah jangan lupa kita kunci agar ke bawahnya hasilnya tidak salah ya. Oke, enter. Nah, ini dia hasilnya. Langsung kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil data selanjutnya. Oke, selanjutnya lagi kita akan menghitung total upah. Nah, dalam menghitung total upah di sini kita menggunakan sum, ya. Yang dimana seperti kita lakukan tadi pada soal sebelumnya, sum untuk menghitung total ya. Di sini sama dengan sum total upah, berarti kita upah kerja dengan upah lembur kita samkan atau kita jumlahkan ya. Di sini langsung enter. Nah, ini langsung kita tarik ke bawah. Oke, jadi untuk menghitung pajak, di sini kita akan menghitung total upah dikali dengan pajaknya, yaitu pajaknya 5%. Nah, di sini kita masih menggunakan perkalian. Di sini kita langsung sama dengan total upah ini yang baru saja kita dapatkan tadi, lalu kali 5%. Jadi tidak perlu kita ketik lagi. Jangan lupa kita kunci datanya ya. Enter. Nah, ini dia. Kita tarik ke bawah. Oke deh. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa pada saat data yang tadi tidak dikunci sedangkan ini dikunci ya. Karena kita mengambil data di luar dari tabel tersebut ya. Misalnya kita mengambil data dari tabel baru, kita harus menguncinya terlebih dahulu agar dia tidak terikut berubah untuk data yang ke bawahnya ya. Oke, di sini untuk total upah bersih kita menghitungnya dengan mengurangi total upah dengan pajak. Jadi di sini kita menggunakan pengurangan ya. Nih, total upah kita lakukan sama dengan total upah dikurang dengan ini dia hasil pajaknya tadi ya. Langsung kita enter. Oke, sudah keluar hasilnya, kita tarik ke bawah. Nah, ini dia. Total upah yang sudah dikurangi dengan pajak artinya sudah bersih diterima oleh karyawan itu adalah total neto ini ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung total upah seluruh karyawan, yang dimana di sini kita menggunakan rumus sum seperti yang tadi. Sama dengan sum. Nah, di sini kita ambil data dari total upah bersihnya ya. Lalu kita enter saja. Nih dia. Dapat hasilnya sebesar 160.913.000. Nah, selanjutnya di sini rata-rata seluruh upah karyawan. Nah, jadi kita menggunakan rumus average ya, sama dengan average. Kita ambil datanya dari sini, jangan sampai kena total upahnya tadi ya. Kita enter. Oke, ini dia hasilnya. Jadi kita menghitung upah tertinggi karyawan ya. Berapa sih upah tertingginya? Kita akan penasaran nih. Maka kita memakai rumus max, yang dimana maksimum tadi ya sudah kita terapkan pada soal sebelumnya. Nah, di sini sama dengan max. Oke. Kita ambil datanya ini. Jangan sampai salah ya. Lalu kita enter. Oke, sudah keluar hasilnya. Jadi kita mencari upah terendah, yang dimana kita akan menggunakan rumus min, minimum ya. Di sini kita sama dengan min. Kita ambil datanya. Oke, kita enter.
Nah, ini dia. Sangat mudah dan gampang ya, padahal tadi kita awalnya bingung. Apa sih cara menghitung upah kotor, upah lembur? Lari ke akuntansi. Jadi sebenarnya ini tidak susah sekali ya. Kalau menggunakan Excel ini kita dengan cepat saja langsung selesai mengerjakan tugasnya. Lanjut ke soal yang ketiga ya. Di sini diperintah untuk selesaikan tabulasi nilai mahasiswa dari Universitas Pejuang Cinta dan Kasih Sayang. Ya, memang kita harus memperjuangkan cinta dan kasih sayang, karena kalau kita tidak punya cinta dan kasih sayang, kita tidak memiliki arti dalam hidup ini. Oke, lanjut. Di sini minta untuk kita menentukan grade pada mahasiswa ini menurut nilainya serta statusnya berdasarkan nilai yang didapatkannya. Nah, di sini untuk mendapatkan grade yang di sini ada untuk nilai kisaran 90 sampai 100, untuk grade A, grade B 80 sampai 89, grade C 70 sampai 79, grade D 60 sampai 69 dan grade E lebih kecil dari 60. Nah, sedangkan untuk status di sini ada keterangannya status jika nilainya lebih besar dari 70 dikatakan komplit, dan jika statusnya nilainya di bawah 70 maka dikatakan valid. Oke. Di sini kita akan menggunakan rumus if, yang dimana pada grade kita menggunakan rumus multi if, sedangkan status kita menggunakan rumus single if. Tapi sama-sama kita menggunakan rumus dari if, cuman bedanya di untuk grade multi, untuk status single. Kenapa? Karena di grade ini terdapat 5 kemungkinan, yaitu ada A, B, C, D, dan E. Itu dinamakan multi. Tapi sedangkan untuk single, dia hanya bisa memiliki maksimal 2 kemungkinan saja. Maka dari itu di grade kita menggunakan multi karena dia lebih dari 2 kemungkinannya ya. Oke, langsung kita terapkan di sini. Kita ketik sama dengan if, lalu kita pilih ini nilai yang pertama, itu ada pada D2. Nah, di sini kita langsung buat lebih besar sama dengan yang dimana nilai 90, karena di sini kisaran 90 sampai 100, berarti kita ngambil bilangan yang paling kecilnya. Kecuali tadi kita membuatnya lebih kecil sama dengan, baru kita menggunakan angka 100, tapi di sini kita membuat angka lebih besar sama dengan 90. Lalu titik koma di sini petik grade-nya apa? A. Maka kita ketik A. Lalu di sini tutup petiknya. Kenapa pakai tanda petik? Karena ini merupakan huruf ya, bukan angka. Jadi harus diapit oleh tanda petik 2. Oke, selanjutnya di sini titik koma. Kita buat lagi if, karena di sini dia menggunakan multi if, jadi if-nya banyak sekali ya. Nah, di sini kita tekan lagi untuk yang nilai pertamanya. Lalu kita buat lagi lebih besar sama dengan, nah di sini 80. Nah, titik koma di sini kita petik 2 itu grade B. Ketik lagi, titik koma lagi. Kita buat lagi if ya. Jadi sampai 5 kali nih if-nya. Lalu kita tekan lagi lebih besar sama dengan. Jadi di sini harus dibutuh ketelitian yang lebih ya. Dan selanjutnya 70. Oke, titik koma di sini petik C. Untuk tanda petik titik koma kita gunakan lagi if. Nih, kita tekan lagi 67-nya. Lalu lebih besar sama dengan, nih, selanjutnya ada 60. Oke. Titik koma D. Oke, petik. Lalu titik koma, yang terakhir kita menggunakan if-nya untuk kemungkinan yang kelima. Kita tekan, nah ini D2. Ini diminta lebih kecil dari 60, maka kita lakukan kecil dari 60. Tidak memakai sama dengan, karena tadi sini kita sudah menggunakan sama dengan 60, berarti di sini tidak sama dengan lagi, hanya lebih kecil dari 60. Oke, kita titik koma, lalu kita beri grade-nya itu E. Tutup titik, lalu kita tutup kurung sebanyak 5 kali. Di sini kita menggunakan if-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung kita enter. Nih dia, langsung keluarkan untuk grade yang pertama itu adalah D. Ini bisa langsung kita tarik ke bawah untuk semuanya agar langsung terhitung. Nah, ini dia. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi. Kita melihat untuk namanya Prayogo, dia grade-nya apa ya, nilainya segini ya. Nah, kita kan harus berpikir lagi nih, harus kita lihat lagi nih. Nah, jadi tidak perlu, langsung saja kita mengerjakan satu saja, tapi untuk semuanya gitu ya. Selanjutnya, status. Nah, untuk status, di sini kita menggunakan tadi seperti yang aku katakan single if, karena dia hanya menggunakan satu if saja ya. Tapi dapat
tapi di dalamnya dapat kita masukkan dua kemungkinan. Nah, di sini rumusnya itu sama dengan if, langsung kita tekan if. Nah, di sini kita pilih untuk D2-nya besar dari 70, jadi sama seperti hal yang tadi kita lakukan ya. Titik koma, complete. Ya, berarti di sini petik, kita ketik complete. Oke, tutup petik lagi, titik koma lagi. Jadi di sini ada value if true dan value if false. Jadi karena yang lebih besar dari 70 itu dikatakan complete, maka kita letak yang paling pertama. Nah, jika tadi kita mau membuat ini bisa saja D2 lebih kecil dari 70, maka untuk yang pertama ini value if true-nya ini kita isi valid. Oke? Karena di sini yang diminta untuk kemungkinan yang pertama itu yang benar, untuk yang kedua itu yang salah ya. Titik koma lagi di valid. Oke, tutup kurungnya, langsung kita enter. Nah, di sini udah keluar hasilnya, valid. Bisa kita tarik untuk ke bawah untuk menemukan hasil data berikutnya. Oke, ini dia. Jadi sangat akurat ya, kita tidak perlu lagi capek-capek untuk ini nilainya 52, itu berada di mana ya? Jadi kita tidak perlu lagi karena kita sudah menggunakan rumus ini, langsung cepat. Langsung kita tahu, oh dia sudah valid, oh dia sudah complete, begitu ya. Jadi memudahkan kita sekali dalam menghemat waktu. Oke deh. Selanjutnya kita mengerjakan soal yang keempat. Nah, di sini soalnya diperintah untuk menyelesaikan tabulasi data dengan menggunakan V dan HLOOKUP perusahaan ekspedisi kapal laut dari perusahaan PT Pelabuhan sementara sebelum ditinggal ketika sayang-sayangnya. Makanya lebih baik dia dulu yang menyayangi kita, jangan kita yang sayang terlebih dahulu agar kita gampang move on dan dia tidak meninggalkan kita. Canda. Selanjutnya, di sini ada posisi, ada agen, ada berangkat dari, ada tujuan, ada bongkar, muat, serta biaya bongkar dan muat. Untuk posisi, kita akan menggunakan rumus dari VLOOKUP karena tabel posisi kapal ini berbentuk vertikal. Oke, berarti di sini kita terapkan saja sama dengan VLOOKUP. Oke, nah di sini perlu diperhatikan kita harus menggunakan rumus value karena apa? Di sini kita menggunakan kodenya angka, maka di mana di sini kode kapalnya hanya 1, 2, 3, 4, sedangkan di sini kode kapalnya itu ada 11 SSI yang dimana pada tabel keterangan ini tidak dicantumkan juga untuk kode berupa hurufnya ini, maka dari itu kita menggunakan value. Lalu jangan lupa setelah value kita lihat, nah kode ini berada di sebelah mana, kiri atau kanan. Nah di sini berada pada sebelah kiri untuk 1, 2, 4 ini. Ya, sedangkan yang untuk 11 S1 ini berada di sebelah kanan. Nah di sini berarti kita menggunakan rumus left. Kiri ya, karena kodenya ada di kiri. Nah di sini kita pilih ini baru titik koma. Nah, number cards-nya itu ada 1 saja. Kan di sini hanya 1, 2, 4, berarti hanya 1 doang ya. Kecuali tadi contohnya nih ada sip, berarti ada 4 katanya. Nah, di sini cuma 1 yaitu 1, 2, 4 seperti itu. Nah, di sini kita tutup kurung lagi. Kita di sini sudah menutup rumus pada left ini ya. Dan value ini. Lanjut kita titik koma. Table array-nya itu adalah ini. Nih, kita copy. Oke. Jangan lupa kita menguncinya ini ya, agar nanti ke bawah tidak berantakan hasilnya. Dia tetap terkunci dan tetap memakai data yang sesuai di Fn F4. Oke, jadi diabsolutkan ya. Lanjut titik koma, di sini dia berada di kolom untuk posisi kolom kedua. Maka di sini kita buat 2. Lalu titik koma, di sini kita menggunakan false. Ya, atau bisa juga dibuat 0 boleh juga, tapi di sini kita buat false aja lalu enter. Nah, ini dia. Langsung keluar yaitu pelabuhan 1. Ini bisa kita tarik saja. Nih, sudah sangat akurat ya. Kita bisa mengeceknya dari ini. Kalau dia kode sebelah kirinya itu 1 berarti pelabuhan 1. Kalau 4 berarti 4, kalau 3 berarti 2. Seperti itu selanjutnya ya. Oke, nah agen ini juga sama seperti posisi, tabelnya berbentuk vertikal. Dan agar kita mengerjakannya dengan cepat, kita dapat mengcopy rumus yang ada pada posisi ini untuk kita gunakan pada agen. Oke, sini kita copy. Oke, langsung kita paste. Nah, di sini kan nggak mungkin dong agen pelabuhan 1, jadi kita harus mengubah apa nih? Nah, kita lihat di sini value-nya tetap digunakan karena di sini kita menggunakan tabel keterangan yang sama. Untuk left-nya juga sama, untuk table array-nya juga sama, dan di sini perlu diperhatikan untuk
kolom index number-nya. Di sini agen berada pada kolom yang ketiga, maka kita ganti 3. Nah, langsung kita enter. Oke, sudah keluar di sini James Bond. Nih, jadi kita hanya mengganti kolom index number-nya saja, karena mereka berbeda kolom ya. Nih, kita sudah tarik ke bawah, hasilnya seperti ini. Jadi cepat ya, tidak perlu lagi kita harus melihat sana-sini gitu. Oke, selanjutnya berangkat dari. Nah, kita lihat tabel perangkat dari ini dia berbentuk horizontal. Maka dari itu kita di sini akan menggunakan rumus HLOOKUP. Sini kita terapkan langsung, berarti sama dengan HLOOKUP. Nah, dan perlu diperhatikan kalau tadi kan kita menggunakan value. Nah, tapi kali ini kita tidak menggunakan value karena di sini kodenya berupa huruf. Langsung aja menentukan dia kodenya di sebelah kiri apa kanan. Nah, ternyata di sini untuk kode yang ada pada tabel keterangan itu berada di sebelah kanan, ya. Jadi di sini kita menggunakan right. Oke. Lalu kita pilih ini yang mau kita lihat datanya. Lalu titik koma, di sini number cards-nya itu ada 3 karena huruf dari kode ini ada 3. Nih, 3. Oke, tutup kurungnya. Lanjut titik koma, di sini table array-nya. Nih, kita copy. Oke. Lalu jangan lupa kita absolutkan, kita kunci ya, FNF4. Oke, lalu titik koma, row index number-nya itu berada pada baris yang kedua, di mana berangkat ada pada baris yang kedua. Kita buat 2 titik koma, di sini kita tetap menggunakan false. Oke, tutup kurungnya, enter. Nah, ini dia. Ini kita tarik saja ke bawah hasilnya nih. Sudah sangat benar ya, bisa kita cek juga di sini. Oke, lanjut kita ke bagian tujuan. Nah, di sini tujuan dia sama seperti tabel berangkat tadi berbentuk horizontal ya. Maka dari itu kita copy rumus berangkat dari ini untuk kita gunakan pada tujuan. Jadi kita tidak menggunakan waktu yang lama, sangat cepat ya. Nah, di sini kita hanya perlu mengganti di bagian row index number-nya yang dimana tujuan berada pada baris yang ketiga. Di sini kita ganti 2 menjadi 3, lalu kita enter. Nah, ini dia. Sama kan? Nih, kita tarik ke bawah untuk melihat hasil dari data selanjutnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke bongkar, yang dimana untuk tabel bongkar di sini dia berbentuk vertikal. Maka dari itu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Oke. Sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini VLOOKUP yaitu menggunakan data berangkat dengan bongkar. Berarti di sini kita hanya memperhatikan berangkat saja ya. Di sini kita langsung pilih yang mau kita lihat itu nilai dari berangkat, lalu titik koma. Ini table array-nya kita copy. Jangan lupa kita absolutkan FNF4, oke. Lalu titik koma, kolom index number-nya itu dia berada pada kolom yang kedua. Ya. Lalu titik koma, di sini kita menggunakan false. Tutup kurung, enter. Nah, ini dia. Ini kita tarik saja ke bawah hasilnya agar tercopy semuanya. Oke deh. Nah, lanjut muat. Di sini tabel muatnya itu berbentuk vertikal ya. Nah, maka di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP juga. Nah, di sini kita terapkan sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini yang dilihat apa? Yaitu tujuan nih, Budapest, Bangkok ya. Itu adalah tujuan. Nah, di sini kita pilih yang pertama, lalu kita titik koma. Di sini table array-nya kita copy. Oke, jangan lupa kita kunci agar ke bawahnya tetap valid ya. Di sini titik koma, kolomnya itu untuk muat itu berada pada kolom yang kedua. Lalu titik koma, di sini kita menggunakan false. Ya, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita tinggal tarik aja ke bawah. Oke, nih sudah tercopy. Jadi sudah sangat valid sekali. Nah, selanjutnya di sini ada biaya bongkar dan muat yang dimana akan rumus kita lihat pada tabel biaya dan bongkar itu vertikal karena dia menurun ya. Nah, di sini ada kata dan.
Nah, yang mana berarti kita di sini menambahkan biaya bongkar dan biaya muat. Jadi kita sekaligus VLOOKUP-nya kita jumlahkan ya. Berarti di sini kayak seperti gabungan ya, kita menggunakan rumus penjumlahan dan juga rumus VLOOKUP. Oke, kita terapkan langsung sama dengan VLOOKUP. Oke, kita lihat di sini yang mau dilihat yaitu adalah posisi kapalnya. Ya, jadi di sini kita lihat posisi kapalnya. Nih, yang pertama. Oke, titik koma, kita copy table array-nya. Oke, kita copy. Nih, jangan lupa kita kunci Fn F4. Oke, lalu kita titik koma, di sini kolom index number-nya. Untuk yang pertama kita bongkar ya. Yang dibongkar ini ada pada kolom yang kedua. Maka di sini kita buat 2. Titik koma, di sini kita false, tutup kurung, jangan kita langsung enter karena di sini kita diminta untuk menghitung biaya muat juga. Nah, di sini kita tambah. Oke, langsung kita buat lagi sama dengan VLOOKUP. Oke. Kita tetap melihat posisi kapalnya, di sini kita pilih C2, lalu titik koma. Di sini kita copy table array-nya. Sama seperti yang tadi, kita copy lagi. Oke, jangan lupa kita kunci. Ya. Fn F4. Oke. Titik koma, di sini kolom indeksnya kita lihat. Muat ada pada kolom berapa? Di sini biaya muat berada pada kolom yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, maka di sini kita buat 3. Oke, lalu titik koma, di sini kita menggunakan false. Tutup kurungnya, enter. Yes, nah ini dia hasilnya ya. Nih kita copy ke bawah. Oke deh, nah di sini kita atur deh untuk dari penulisannya pada tabel ini ya. Di sini kita currency, karena dia berupa rupiah, jadi kita belum atur ya. Oke deh, telah selesai untuk menghitung biaya bongkar dan muat. Lanjut di sini. Diminta untuk dicari total biaya bongkar dan muatnya. Nah, maka di sini kita menggunakan rumus sum ya. Sama seperti yang tadi di sini karena untuk mencari total. Nih, langsung kita copy saja lalu kita enter. Nah, ini dia total dari biaya bongkar dan muat. Oke. Lanjut kita untuk mencari biaya bongkar dan muat terbesar. Nah, terbesar berarti kita menggunakan rumus yang tadi, itu max, yaitu maksimum untuk mencari nilai yang terbesar. Di sini kita tekan max, lalu kita copy saja ini datanya, lalu kita enter. Nah, di sini ditemukan biaya bongkar dan terbesar, ini dia hasilnya ya. Nah, lanjut kita mencari total biaya bongkar dan muat terkecil. Nah, yang dimana di sini kita menggunakan rumus minimum, yaitu min. Ya, di sini kita copy aja datanya, enter. Ini dia total biaya bongkar dan muat yang paling kecil ya. Yang terakhir di sini kita diminta untuk mencari total biaya bongkar dan muat rata-rata. Nah, berarti kita menggunakan rumus average ya. Di sini kita ketik average. Oke, langsung kita copy saja lalu kita enter. Nah, ini dia rata-rata dari total biaya bongkar dan muat. Oke. Sudah selesai kita dalam mengerjakan soal keempat ini. Oke guys, jadi sebelum tadi kita mengerjakannya, ketika kita masih melihat soal-soalnya kelihatan sangat sulit sekali untuk kita mencari rumus apa yang akan digunakan ya. Tapi setelah kita mengerjakannya dengan kita memahami apa bentuk soalnya, kita dapat mengerjakan data-data tersebut berdasarkan rumus dengan ketentuannya masing-masing. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.